Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini karena pembahasan ini mengenai sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah tahu rahasia Allah gitu. Baik buruknya seperti apa, tapi pasti terbaik buat Allah bagi kita gitu kan. Dan tapi terkadang apa yang dikasih menjadi kejutan buat kita gitu Ustadz. Karena kita bicara masalah kejutan itu biasanya ada yang menyenangkan, ada yang sedih. Kalau yang sedih kan mungkin bisa dibilang ketika kita kehilangan seseorang gitu ya. Keluarga atau saudara atau orang yang kita sayang, itu kadang membuat kita terjatuh, kadang bisa lupa diri. Nah kadang hal-hal seperti itu yang harusnya dibenahi gitu, karena kita ngerasa oh kita belum siap gitu untuk melepaskan orang yang kita sayang ya, jamaah yang ada di rumah ya. Nah maka dari itu bagaimana caranya supaya siap, pagi hari ini kita bahas. Tema kita adalah aku tidak siap jika kamu pergi. Masya Allah. Kayak dialog Rangga sama Cinta ya. Kayak saya gitu ya. Aku belum siap Umi Nora pergi. Oh, Maulana. Air matanya bisa dipites. Tutup. Baik, jamaah di rumah, kita akan mulai ya. Dalam Islam ini sebenarnya hal apa sih yang harus dilakukan seorang istri kalau dia mengalami suaminya meninggal gitu ya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ini harus dikuatkan juga karena takutnya seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah nih, karena si istri itu sampai menyiksa dirinya ketika dia kehilangan suaminya. Begitu kan biasa lihat kalau ada wanita meninggal suaminya. Itu meraung-raung. Begitu tadi, itu contoh. Tadi Saya paling kasihan sama Ustaz Romla sebenarnya. Terkaget mulu. Selalu terkaget-kaget. Kalau gitu Ustaz Maulana mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Ramla dan Ustaz Masya Allah tabarakallah. 2-3 sosok ini luar biasa. Waktu istri saya meninggal, beliau pada datang semua. Makasih banyak. Sony, Ustaz Ramla yang tausiah juga. Ustaz Sam yang luar biasa. Masya Allah, aku jadi terharu. Mau dipites lagi air matanya? Enggak. Nah, ini saya sosok laki-laki, sosok suami yang ditinggal oleh istri. Bagaimana sosok istri, keadaan istri, sosok wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf, kita Masya Allah tabarakallah, Islam mengajarkan buat kita untuk bisa lebih bangkit, untuk bisa jadi lebih baik. Dalam Islam, sosok wanita yang meninggal dunia suaminya, ditinggal meninggal oleh suaminya, seharusnya harus menjaga diri. Kenapa saya tadi praktekkan sambil teriak-teriak? Nah, ini histeris dan sebagainya. Makanya dilarang meratap. Biasanya yang meratap itu wanita. Makanya ada sebagian pendapat melarang wanita pergi ziarah kubur. Karena takutnya nanti yang suka meratap itu adalah perempuan. Sehingga Nabi mengatakan bahwa dahulu aku melarang, sekarang aku memperbolehkan. Jadi jawabannya diperbolehkan kalau dalam artian wanita itu mampu menahan dirinya untuk tidak meratap, tidak menyakiti dirinya. Bahkan disebutkan termasuk meratap jikalau dia gosang-gosang rambutnya. Dia gitu. Itu termasuk meratap. Apalagi dia meraung-raung sampai berteriak-teriak, apalagi dia mencakar, merobek-robek bajunya, itu yang dilarang. Maka yang harus dilakukan sosok wanita ketika meninggal suaminya, yang pertama adalah otomatis semua bersabar. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah dalam 2 hal, sabar dan salat. Jadi sosok wanita itu ketika meninggal suaminya memposisikan diri dalam bentuk kesabaran. Yang pertama sabar, kemudian ridho, kemudian akhirnya mengambil hikmah di balik kematian itu. Yang kedua, harusnya sosok wanita ketika meninggal suaminya harusnya cepat-cepat bangkit, move on. Sekalipun ada masa iddah yang mana ketika meninggal suami tetap itu dikategorikan cerai mati namanya. Cerai mati. Maka dia harus menahan diri, menguatkan diri, jangan sampai dia kena fitnah. Makanya
sebagian daerah juga melarang, bahkan ada pendapat tidak boleh perempuan keluar kalau meninggal suaminya nanti setelah masa iddahnya selesai. Tapi sekarang zaman modern kalau dia kerja gimana dong? Yang penting bisa menjaga diri dari fitnah, karena dikhawatirkan, mohon maaf, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya selesai, yakni 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi 3 kali bersih tambah 10 hari. Maka dari sinilah kita harus belajar bahwa wanita itu harus lebih kuat, lebih mandiri, dan bisa bangkit move on lagi. Masya Allah, lebih kuat, lebih mandiri, lebih sabar dan menjaga diri seperti Ya, Ustaz menjaga Maulana diri bilang. karena takutnya kena fitnah. Ya. Itu istrinya suaminya belum kering, kuburannya dia sudah itu karena efek tidak menjaga diri kalau Ya, gitu ya. tidak Baik. menjaga diri. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, untuk penjelasannya. Aku punya tayangan nih jamaah, berubah menjadi suasana duka. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput. Karena kan ada 3 yang tidak bisa kita tahu tentang kematian itu: kapan meninggal, di mana meninggal, dan bagaimana meninggalnya. Yang seharusnya malam itu adalah malam kebahagiaan justru menjadi duka. Jadi kalau misalnya ada yang kejadian ketika sudah suaminya meninggal dan dia sudah berkeluarga, apalagi sudah memiliki seorang anak, ada sesuatu hal yang juga harus dipertanyakan di sini Ustaz Maulana. Tadi Ustaz Maulana bilang istri harus menjaga diri, bersabar dan ridho nantinya. Tapi bagaimana cara dia berjuang untuk menjadi sosok ayah menggantikan suaminya terhadap anaknya? Itu bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi, Ustaz Romlah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan permisalan, mathalal insan. Nabi memberikan perumpamaan tentang manusia. Mathalal insan, Nabi berdiri di sebuah tempat, lalu Nabi memberikan garis lurus, subhanallah. Lalu Nabi mengatakan ini adalah manusia, al-insan, dan di ujung sana adalah al-amal. Amal itu maksudnya adalah cita-citanya, angan-angannya, targetnya, subhanallah. Dan samping kiri kanannya adalah ajal. Jadi ini manusia, itu adalah keinginannya, cita-citanya, dan kiri kanannya adalah ajalnya. Maka subhanallah, kadangkala manusia mempunyai keinginan, dia fokus terhadap keinginannya, namun dia lupa bahwa kiri kanannya ajal bisa saja lebih cepat datang menjemputnya dibandingkan menggapai keinginannya. Subhanallah. Maka dari ini kita diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Entah dari sebuah peringatan suka berubah menjadi peringatan duka. Subhanallah. Seperti yang kita lihat di video tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti sesuatu yang lebih baik lagi, dan Allah berikan kekuatan kesabaran bagi yang ditinggalkan. Lalu bagaimana jikalau seorang wanita ditinggal suaminya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, lalu bagaimana seorang istri ini menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya? Yang pertama, sosok ayah tidak akan pernah bisa digantikan oleh seorang wanita. Tidak akan pernah bisa. Karena ada seorang laki-laki adalah disebut seorang pemimpin. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Maka seorang laki-laki memang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah sosok laki-laki yang memang sudah diberikan keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa tergantikan oleh seorang perempuan. Yang bisa digantikan adalah perannya. Yang bisa digantikan adalah perannya. Seperti apa? Menafkahi keluarga. Kalau seorang suami mungkin sudah tiada, bahkan masih ada pun seorang istri bisa membantu dalam menafkahi keluarga. Hitungannya adalah hitungan sedekah. Kalau sudah tidak ada, maka ketika dia menafkahi daripada keluarganya, anak-anaknya, maka terhitung sedekah yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan kalau seorang wanita bertahan suaminya meninggal dunia, maka ganjarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking sulitnya menjadi peran seorang rumah tangga ataupun pemimpin rumah tangga, yaitu seorang ayah bagi seorang wanita. Yang ketiga, tentu saja peran itu beralih kepada seorang istri, seorang perempuan, adalah peran mendidik anak.
Jadi kalau di awal peran mendidik anak adalah perannya seorang ayah, maka ketika seorang ayah meninggal dunia, maka peran tersebut beralih kepada sang istrinya kalau dia tidak menikah lagi. Maka pendidikan ini sangatlah penting. Bukankah wanita itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya? Maka disinilah peran yang sangat luar biasa akan diambil alih oleh seorang wanita menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya, walaupun mungkin tidak akan pernah bisa sesempurna seorang ayah mendidik anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Berarti anak yang kehilangan figur ayah, istri tidak bisa menggantikan, tapi istri bisa berperan menjadi seorang ayah, menjadi sosok ayah. Betul, gitu ya. Subhanallah. Nanti insya Allah akan dibahas lagi bagaimana siapa saja yang bisa menggantikan seorang ayah nanti. Ada pamannya, kakeknya nanti setelah. Tapi biasanya ini Apa? Ya Allah. Ketika seorang istri meninggal suaminya, kadang-kala susah move on. Iya loh, sampai Susah ada yang- membuka hati, padahal dia masih muda loh. Iya, dia berjanji setia gitu ya. Iya. Jadi dia mau tetap Tapi jadi sendiri. korban fitnah juga itu Nah, tapi kalau itu wanita sebenarnya kalau makanya- belum membuka hati. Ini saja saya laki-laki banyak sekali fitnahnya. Banyak Apalagi sekali istri, ceng-cengannya gitu kan. orang-orang. Makanya itu sebenarnya diperbolehkan apa tidak sih? Biar tidak menjadi ceng-cengan seperti Ustaz Maulana. Saya laki-laki aja banyak fitnahnya, apalagi perempuan. Di Ustaz Romla mohon penjelasannya diperbolehkan apa enggak dalam Islam seperti itu? Mohon penjelasannya Ustazah. Ya, bismillah. Tabe Ustaz Maulana, Iya. Kak Soni, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku, Mas Soni dan juga guru-guru yang ada di luar, pemirsa Islam itu indah. Mudah-mudahan masih semangat. Semangat Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah tadi memang perempuan ketika ditinggal pasangan hidupnya, suaminya, susah sekali untuk move on. Masya Allah, jangankan perempuan, laki-laki juga ada yang susah move on, seperti guru kita di samping, Masya Allah. Kenapa wanita itu susah move on? Karena ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, mohon maaf dikatakan cinta yang tak terlupakan. Artinya, mohon maaf kalau dia pikir kalau saya menikah lagi, nanti saya selalu ingat dengan dia. Di kamar saya berdua dengan suami yang kedua, nanti ingat lagi dengan suami yang pertama. Ketika makan bersama, Masya Allah ingat lagi. Ketika mohon maaf jalan-jalan, ingat lagi dengan suami pertama. Inilah cinta yang tak terlupakan, sehingga apa? Susah untuk move on untuk seorang istri yang ditinggal suaminya. Yang kedua adalah cinta yang tak tergantikan. Oh, tak terlupakan, tak Dan tergantikan. tergantikan. Kenapa tak tergantikan? Biasanya ketika dia menikah lagi, dia selalu membanding-bandingkan. Oh. Istri pertama dengan suami pertama dengan suami kedua. Kok suami saya sekarang begini, nggak seperti suami saya yang pertama? Kok suami saya akhlaknya begini? Nah ini kan selalu dibanding-bandingkan antara suami pertama dengan suami kedua. Sehingga apa? Kayaknya suami saya yang pertama itu yang terbaik, tak tergantikan dan sebagainya. Yang ketiga, karena ada faktor rasa takut. Takut apa? Takut kalau saya nikah lagi, saya malah repot. Karena merasa sudah nyaman. Ya. Kalau mohon maaf gak ada suami kan mau apa-apa gak ada izin. Mau kemana-mana mohon maaf. Tidak ada pikiran, tapi ketika menikah lagi, Masya Allah, saya harus izin dengan ini, dengan suami, mau ngapain. Yang keempat, karena apa? Dia takut beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Ketika dia menikah dengan suami yang kedua, berarti dia mohon maaf harus beradaptasi lagi dengan lingkungan suami yang barunya. Belum tentu dia cocok, belum tentu dia nyaman. Sehingga penyebab-penyebab inilah yang mengakibatkan istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia susah move on dengan banyak pertimbangan. Apalagi wanita itu terkadang mohon maaf dibarengi dengan perasaan, beda dengan laki-laki. Kebanyakan logika. Nah, apakah dilarang ketika seorang istri yang mohon maaf susah untuk move on untuk tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal? Sah-sah saja, tidak dilarang. Mohon maaf diperbolehkan. Tetapi kita lihat maslahat dan mudorotnya. Kalau saya mohon maaf sendiri terus, mohon maaf lebih banyak maslahatnya, silahkan. Mungkin mohon maaf tadi dengan pertimbangan sebagai macam. Yang kedua, kalau dia sendiri lebih banyak mudorotnya, mohon maaf, lebih baik menikah lagi. Mudorotnya misalkan anak-anaknya tidak bisa dinafkahi. Mungkin dia tidak bisa untuk menafkahi anaknya, menggantikan peranan ayah. Mohon maaf, terus mungkin juga dia mohon maaf untuk menghindari dari fitnah orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi dia muda, cantik, Masya Allah. Mohon maaf, ini lebih banyak mudorotnya. Lebih baik menikah lagi kalau memang dia memang sudah siap untuk menikah lagi. Karena ada satu cerita dari ashabi, yaitu seorang wanita yang bernama Ummu Darda. Pernah dilamar ketika suaminya meninggal. Abu Darda dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Melarang Ummu Darda
Tapi Ummu Darda mohon maaf mengatakan, maaf Muawiyah, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Kenapa? Karena Abu Darda pernah mengatakan kepada saya bahwa seorang istri ketika meninggal suaminya lalu menikah lagi, maka nanti yang di surga dia bersama dengan istri yang suami yang terakhirnya. Iya, gitu. Karena ada beberapa pendapat memang, tapi ini ada hadis bahwa ayyuma imra'atin, seorang wanita ketika meninggal suaminya, maka apa? Fahya li akhiri zaujiha, maka dia bersama dengan suami terakhirnya. Maka Ummu Darda nggak mau dia nanti dengan suami terakhirnya, maka dia ingin bersama-sama dengan Abu Darda selamanya di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. So sweet. Jadi bingung harus komentar apa nih. Mungkin juga itu. Gimana? Kalau saya, mungkin guru kita juga begitu. Isi mungkin. saya tidak akan tergantikan, takkan terlupakan. Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kita tunggu Kak Suami. Ingat. Tapi aku mau nanya deh. Ustadz Maulana tuh ketika, maaf ya, kalau datang ke makam tuh suka curhat berarti ya? Suka. Saya kalau ke Ngobrol. makam bukan sendiri, bawa anak-anak. Gitu. Supaya enak curhatnya sama-sama anak-anak. Oh, kalau laki-laki enak ya kayak gitu ya? Iya. Terus kan tadi Ustadz Maulana bilang kalau misalnya ada beberapa yang bilang pendapat kalau wanita nggak boleh ke situ. Nggak boleh, kalau jemaah di rumah, daripada bingung-bingung, kita akan bahas lagi selanjutnya gimana ya kalau istri itu meninggal suaminya. Mau tahu jawabannya setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah dan tema kita juga masih sama. Aku tidak siap jika kamu pergi. Karena nggak semua orang gampang untuk siap sebenarnya ya. Bisa nggak jamaah di rumah dikasih semangat? Bisa. Caranya? Caranya mungkin jamaah bisa ngisi kolom komentar kita, mungkin butuh sesuatu, mau menceritakan sesuatu atau ada keluh kesah. Oh iya. Nanti Ustadz Maulana, guru-guru, ada Ustadz Romla, Ustazah Romla, Ustadz Syam, mungkin bisa bantu doa. Boleh. Memang ada? Ada. Apa namanya? Namanya adalah segmen Titip Doa. Baik jamaah, ada tayangan lagi nih. Mau lihat ya? Nih, ke makam istri setiap hari Jumat. Kita lihat tayangannya ya. Silakan. Kita jarang menemukan ada suami yang setia seperti Iya, itu ya. luar biasa Yang banget. setiap hari Jumat datang ke makam istri. Sampai dibersihin, menceritakan Pasti segala dia sesuatu doain, juga. dibersihin, dirawat. Doain. Cuma kalau perempuan bisa nggak kan? Karena soalnya ada beda pendapat. Apalagi di zaman Rasulullah katanya ya dulu wanita dilarang ziarah kubur. Oh iya ya? Itu gimana Ustaz yang benar? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Ramlah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat riwayat, satu dalilnya nih. Satu, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya masuk ke area pekuburan? Apa yang saya baca ketika saya ziarah kubur?" Seandainya perempuan dilarang ziarah kubur, langsung Nabi bilang, "Ngapain kau tanya-tanya doanya? Kan kalau kau enggak boleh ke ziarah kubur." Tapi Rasul langsung ngajarin kepada Ibunda Aisyah dengan mengatakan, bacalah Assalamualaikum ya alal kubur minal mu'minin wal muslimin ya wa inna insyaallah bikum lahikun. Bacalah Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua wahai para penghuni kubur dari orang beriman, dari orang muslim ya, dan semua kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kami ini akan menyusul kalian. Subhanallah. Jadi kalau seandainya wanita dilarang ziarah kubur, Nabi bilang, "Enggak usah kau tanya-tanya doanya karena kau juga enggak boleh masuk ke area pekuburan." Tapi Nabi ngajarin doanya kepada Ibunda Aisyah, berarti boleh perempuan ziarah kubur. Dalil pertama. Yang kedua, Nabi SAW dalam riwayat Nabi melarang peziarah kubur. Kuntu ya nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kalau ada kata dahulu aku melarang kalian, lalu sekarang aku perintahkan kalian, berarti perlakuan ziarah kubur adalah sunnah dalam kaidah usul fikih. Sesuatu yang pernah dilarang lalu diizinkan menjadi sesuatu tersebut adalah sesuatu yang berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita boleh ziarah kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, suatu ketika Ibunda Aisyah pernah ketemu dengan para sahabat. Sahabat bertanya, "Dari mana engkau wahai Ummu
Ummul Mukminin? Maka Ummul Mukminin Bunda Aisyah menjawab, saya habis ziarah kubur. Kata para sahabat, bukankah dilarang? Kata Ibunda Aisyah, itu dulu, sekarang sudah diizinkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil ini menunjukkan para wanita. Bukan hanya itu, Ibunda Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang menziarahi daripada kuburan pamannya. Para wanita di zaman Nabi SAW diizinkan. Ada lagi, kurang dalilnya, masih mau? Ada lagi, apa lagi? Nabi SAW pernah melihat seorang wanita yang menangis di atas kuburan. Ketika Nabi SAW melihat wanita tersebut menangis di atas kuburan, apa kata Nabi SAW? Sabarlah, nanti Allah gantikan, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Digituin sama Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi nggak seret wanita itu? Pulang, tidak boleh perempuan di sini. Kenapa Nabi membiarkan lalu mengatakan sabarlah, bertakwalah kepada Allah? Seandainya tidak boleh, langsung Nabi bilang, kenapa kamu ada di situ? Tidak boleh perempuan ada di situ. Subhanallah. Tapi Nabi malah berkata, sabarlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari dalil-dalil ini, mayoritas ulama, nih dengerin, mayoritas ulama, kalau disebut mayoritas kebanyakan ulama, maka mereka mengizinkan wanita ziarah kubur selama tidak menimbulkan fitnah tadi. Apa itu menimbulkan fitnah? Ya mungkin pakaiannya terbuka, kemudian mungkin di sana dia meraung-raung, tidak tahu adab-adabnya ziarah kubur ya. Kalau ziarah kubur ya sekedar mencurahkan isi hati, saya ingat lupa dulu begini-begini, saya ingat dulu ayah dulu begini, abi saya ingat dulu begini-begini, abi anak kita sekarang seperti ini. Walaupun tidak sampai ke sana pun mereka bisa melihat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berarti diperbolehkan asalkan yang tadi disebutkan sama Ustaz. Ikuti adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Oh, tapi ini ada lagi. Ini mungkin banyak jamaah perempuan yang bingung. Ayo, jamaah aku ya pasti bingung mengenai bingung hal ini. apa? Jadi gini Ustadz, kalau misalnya seorang istri yang ditinggalkan sama suaminya, nah suaminya itu kan ya mungkin alhamdulillahnya insya Allah meninggalkan uang lah ya, hartanya untuk dikelola sama istri. Nah istri bingung, nih, uangnya diapain ya? Apa dibagiin aja nih ke anak-anaknya, misalkan dia udah punya anak banyak, atau dia keep, dia kelola, nanti kalau anaknya udah mau butuh buat kuliah dikasih, buat sekolah dikasih gitu. Oke. Baiknya gimana sebenarnya Ustadz? Baiknya gimana? Ya. Baik, izin Ustaz Ramlah dan Ustaz Sam. Buat jamaah yang di rumah, tidak ada yang tahu takdir kematian itu siapa yang lebih dulu. Apakah jamaah lebih dulu baru saya, atau saya belakangan jamaah duluan? Itu kita tidak tahu. Ya. Tapi tidak pandang loh. Jadi duluan. Apakah Sony duluan baru saya, atau saya belakangan Sony duluan? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Pilihan bukan sih? Bukan, aku lagi yang duluan. Sama. Wahai wanita dimanapun berada, Anda usah bingung. Ketika ada harta yang ditinggalkan oleh suami, maka yang harus kita lakukan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Maksudnya, kembalikan dalam hukum syariat, yakni menjadi warisan. Jadi bukan milik siapa, tapi kembalikan kepada Allah. Nanti diaturkan dalam hukum waris. Tapi sebelum menjadi hukum waris, sebaiknya satu, selesaikan dulu penyelenggaraan jenazahnya, karena di situ mengandung banyak biaya, ongkos dan sebagainya. Mungkin yang mungkin harus bayar inilah, kuburan kan tidak murah. Dibeli kain kafannya dan sebagainya, penyelenggaraan jenazahnya. Yang kedua, bayarkan utang-utangnya dulu. Jangan sampai ada sangkutan utang. Jadi jangan langsung dibagikan hartanya. Yang ketiga, yakni wasiatnya, pesan-pesannya ataupun nazarnya. Kalau saya nanti begini, lakukan semua itu. Barulah dikembalikan untuk menjadi warisan. Setelah jadi warisan, diaturkan. Gimana kalau anak-anaknya masih kecil? Maka dijagakan warisannya. Dijagakan. Jangan langsung dibagi. Anaknya masih TK juga. Langsung dikasih waktu. Jangan dulu. Disimpankan. Ya, kalau minora, alhamdulillah artanya dibagiin buat anak-anaknya. Saya simpankan baik-baik. Saya urusin baik-baik semuanya. Dan jalur hukum ya, supaya nanti aman. Kalau saya itu udah diaturkan notaris semua ya pakai supaya aman. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin sekarang anak-anak saya masih akun, masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah besar nanti, dia bisa bertikai dan sebagainya. Lebih bagus diaturkan semuanya. Itu yang harus yang kedua, dijagain dulu. Karena kapasitas anak yang ditinggalkan masih kecil-kecil. Kalau langsung dibagiin kasihan. Karena otomatis, sekiranya orang tuanya, suaminya masih hidup, sekiranya bapaknya masih hidup, kira-kira harta itu mau dikasih kepada siapa? Pasti ke anaknya. Maka hukum warisnya seperti itu. Dikasih kepada jalur yang awal. Kemudian ketiga, yakni bisa dikelola untuk menjalankan. Mungkin suaminya meninggalkan perusahaan,
maka tolong dilanjutkan perusahaannya itu karena menyangkut banyak orang. Menyangkut banyak orang, ada karyawan dan sebagainya, dilanjutkan saja, lalu diaturkan sesuai hasilnya lah yang jadikan warisan dan sebagainya. Tapi tetap kalau bisa, alhamdulillah, nanti kan ada anaknya melanjutkan ini perusahaannya. Jadi boleh seperti itu. Jadi tidak boleh wanita yang meninggal suaminya langsung putus asa, kemudian jatuh sakit dan sebagainya sehingga dia tidak memikirkan sudah meninggal. Tidak bisa. Harus jalan, harus move on, harus baik. Saya punya sahabat yang meninggal suaminya, langsung dia pulang ke kampungnya, kemudian datang. Ini hebatnya, datang saudara-saudara suaminya menjemput dia untuk melanjutkan usaha suaminya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ada anak yang ditinggal. Ada anak yang ditinggal. Hati-hati ya. Jangan pernah ikut campur siapa yang dalam artian rakus dengan warisan, maka tidak akan berkah. Masya Allah. Dihilangkan keberkahan hartanya. Berarti itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika dikasih tanggung jawab. Ya, selesaikan hukum syariat dulu, kemudian untuk perbekalan buat apa keinginannya almarhum. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya, dan semoga ini sudah tidak membebani jamaah yang ada di rumah ya, dan semoga tahu sekarang apa yang harus dilakukan. Sekarang jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau cerita sedikit. Semenjak suami saya meninggal, saya merasa diri saya dimusuhi oleh keluarga suami, dan saya merasa keluarga suami udah enggan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saya dan anak-anak. Bahkan saya sempat main ke tempat mertua, saya malah diusir dan menyalahkan kematian suami saya karena saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga tali silaturahmi ini agar tidak putus, Ustadz? Apa yang harus dilakukan nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan yang besar pahalanya itu adalah kebaikan yang bisa saja tidak diterima dengan baik gitu. Contoh misalnya seorang menantu berusaha baik kepada mertuanya namun ternyata disuuzonin melulu gitu. Itu berarti pahalanya makin bertambah karena ujiannya lebih berat. Termasuk diantaranya apa yang harus saya lakukan, kata pertanyaannya tadi, tahadu tahabu, ini populer sekali, saling menghadiahilah, maka kalian akan saling mencintai. Sebenci-bencinya orang kepada kita, kalau sering dikasih hadiah, kasih hadiah, maka akan luluh juga hatinya. Maka sering-seringlah kasih hadiah, termasuk mengirim cucunya kepadanya. Maksudnya ya, ini bukan aku mah, kalau mama nggak suka aku kesini, aku bawain cucunya, mungkin mama kangen sama cucunya, seperti itu. Yang kedua adalah berusaha untuk mengklarifikasi bahwa bukan dia penyebab kematiannya. Kemudian yang ketiga ya minta tolong sama Allah agar membolakkan, karena Allah tuh yang menggenggam hati kita tuh Allah. Ya ada orang kena musibah nggak sedih, subhanallah, karena digenggam hatinya sama Allah. Ada orang bahagia hidupnya kelihatannya tapi sedih aja hatinya karena hatinya digenggam sama Allah. Maka minta sama Allah untuk membolakkan hatinya daripada mertuanya tadi. Allahu taala alam. Sembari bercermin bermuhasabah, siapa tahu memang ada salahnya gitu. Keren, Ustadz emang pijet nih. Apa? Pria idaman jihan emang top. Pijet. Pijet. Saya tadi bingung apa pijet. Keren gitu. Masya Allah. Pijet. Pria idaman jihan Emang top. emang pijet. Oh iya. Ntar ya lagi mikir nyari apa kalau Sony Virus itu apa itu ya. Lagi nyari ntar. Habis inilah. Udah, bacain lagi aja deh dari Instagram hamba Allah. Jihan gak sia-sia dapat Ustadz Syam. Masya Allah, emang top nih. Ya Allah, ada dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Baru-baru ini suami saya meninggal dunia. Tiba-tiba ada laki-laki soleh yang datang melamar saya. Saya bingung harus terima atau saya tolak. Sedangkan orang tua menyuruh saya terima lamarannya karena anak-anak saya masih butuh figur sosok ayah. Sedangkan saya masih sedih dan masih sulit untuk membuka hati Ustadz. Tapi Ustadz, Ustazah, apakah benar jika menolak lamaran dari laki-laki soleh, maka akan datang musibah menghampiri saya? Oke, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustazah Romlah ya. Silakan Ustazah. Bismillah. Ustaz Maulana, Kak Sony, Ustaz Syam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada pertanyaan ini. Suaminya baru-baru meninggal. Lalu ada yang datang melamar seorang laki-laki soleh. Orang tuanya mendesak dia untuk menerima lamaran tersebut. Sebetulnya dia nggak mau, sebetulnya dia belum siap, sebetulnya dia belum move on untuk menerima laki-laki lain ada di sampingnya. Nah, ini bagaimana Ustazah? Apakah saya berdosa ketika menolak lamaran orang soleh tadi? Ada beberapa poin. Yang pertama, suaminya baru-baru meninggal. Baru-barunya ini
Berapa lama ini? Karena mohon maaf, seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bercerai mati atau bercerai pisah, itu kan ada masa iddahnya. Kalau masa iddah untuk suami yang meninggal dunia adalah apa? Arba'ata asyurin wa asyra. Ya tarabbasna arba'ata bi anfisihinna arba'ata asyurin wa asyra, yaitu apa? Agar seorang istri itu menahan untuk tidak menikah lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia dalam keadaan hamil, wa ulatul ahmali, yaitu apa? Ayyadna hamlahunna, sampai dia melahirkan masa iddahnya. Jadi kalau suami meninggal dunia dalam keadaan mengandung, maka iddahnya yaitu sampai dia melahirkan, dia baru boleh menikah lagi. Jadi untuk para orang tua atau orang-orang mungkin orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ketika anaknya mohon maaf ditinggal suaminya, dia tidak mau melihat anaknya sedih, apalagi lihat anak-anaknya masih kecil, membutuhkan figur seorang ayah, sehingga mohon maaf agar cucunya bisa benar-benar hidup dalam keadaan nyaman, perlu figur seorang ayah untuk menggantikan atau melanjutkan figur ayah yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, jangan juga terburu-buru, ada masa iddahnya. Yang kedua, mohon maaf, datang seorang laki-laki yang soleh untuk melamarnya. Apakah saya berdosa ketika saya menolak lamaran tersebut? Mohon maaf, kalau memang hatinya tidak srek, belum klik, jangan dipaksa juga. Daripada mohon maaf dia menikah lagi atas desakan orang lain, hatinya tidak seret, hatinya bahkan tidak yakin, Masya Allah. Jadi mohon maaf, pernikahannya tidak sesuai dengan apa harapannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka mohon maaf, apakah berdosa ataukah ada yang mengatakan kalau menolak lamaran seorang laki-laki yang soleh nanti akan datang musibah? Berdosa itu ketika dia menolaknya dengan catatan, saya menolak lamaran orang soleh itu karena kesolehannya. Ini yang tidak boleh. Saya kenapa ditolak lamarannya? Karena dia rajin ibadah, karena dia itu sekali agama sekali, karena dia mohon maaf nggak asyik, karena kerjanya cuma ibadah doang. Saya nggak suka. Ini menolak karena seperti itu, karena agamanya. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi karena menolaknya karena hatinya belum seret, atau mungkin karena sesuatu di luar pada akhlak dan agamanya, ini sah-sah saja. Mohon maaf, artinya apa? Mungkin dia tidak seret. Maka yang jalan keluarnya adalah apa? Salat istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang yang datang tadi seorang laki-laki yang soleh itu datang melamar untuk menikahi saya adalah yang terbaik untukmu, bukan bagiku. Untukku, bagiku, maka lancarkanlah, maka bukakanlah hatiku ini yang masih tertutup. Berikan rasa move on ini, sehingga apa, saya bisa menerima lamaran seorang laki-laki soleh itu untuk menjadi suami saya. Tapi kalau ya Allah, kalau memang tidak baik, tolong jauhkan. Dan juga mohon maaf agar orang-orang yang ada di sekitar saya berhenti untuk mendesak saya untuk menikah lagi. Jadi yang terpenting adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat kita Kak Sony. Iya, amin. Dan aku juga masih mau ngasih kesempatan nih, masih ada waktu. Apa itu? Untuk jamaah kalau mau curhat, atau mau punya harapan-harapan dan doa-doa. Karena insya Allah nanti Terima curhatan ya. terima curhatan. Emang soft. Apa tuh, Sob? Sony ya, Sony virus top. Jadi dari tadi Ustaz Sam itu diam, kali lagi ngarangnya. Oh begitu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jamaah. Alhamdulillah. Pas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Dan udah ada Ustadz ya. Karena kita sekarang masuk di segmen titip doa, aminin ya. Lah iya, amin. Masya Allah. Cuma yang ini doang nih yang paling soft. Oke lah tapi ya. Langsung. Ya, Ya. nggak apa-apa kan kayak gitu ya? Nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa agak dikit ya cool, tetap cool lah. Bisa aja, Alay bilang aja nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Ada nitip doa nih Ustadz Siap, Syam. dari siapa tuh? Aku bacain ya dari kolom komentar Instagram Islam itu Indah nih. Ada dari @ajikplotis. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, minta doanya agar saya dan anak saya diberikan kekuatan terutama saat merindukan sosok almarhum suami. Karena anak saya selalu mimpiin dan memanggil ayahnya selalu, katanya. Insyaallah tabarakallah. Yang pertama, sebenarnya sangat tidak bijak kalau kita mengatakan
saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Subhanallah. Karena ternyata kesedihan orang tuh berbeda-beda. Jadi kalau orang sedang bersedih, ya sudah kita bertakziah, menghiburnya, subhanallah, dan juga memberikan dukungan, baik dukungan moral ataupun material kepada orang-orang yang sedang bersedih. Apalagi ini adalah anak sendiri. Anak sendiri ketika sedih, maka subhanallah pasti orang tuanya ikutan sedih. Pasti ibunya ikutan sedih. Maka berdoa adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa dimiliki oleh seorang yang beriman. Doanya bisa membaca Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Artinya ini simpel banget. Ya Allah, jadikanlah kami ini di antara orang-orang yang bersabar. Ya, ketika Nabi SAW ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wasbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dan ingatlah kisahnya tentang Nabi Daud. Artinya berikan kisah-kisah motivasi, itu insya Allah akan membuat hati lebih tenang kembali. Dan juga jangan lupa untuk sholat, karena sholat itu membahagiakan. Allah Ta'ala alam. Semoga dikabulkan, amin, amin, amin. Berikutnya nih, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau titip doa buat diri saya dan keluarga saya agar bisa punya hati yang sabar dan ikhlas. Karena kemarin saya sendiri baru saja kena musibah. Saya kena hipnotis dan uang saya hilang, Ustadz. Saya mohon doakan agar saya bisa ikhlas sama takdir yang sudah terjadi. Karena terkadang hati saya masih suka ada yang ngeganjel karena belum bisa memaafkan orang itu. Tapi doanya bagus kok, jadi kayaknya nggak perlu disamarkan juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, keluar rumah, bacalah bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau orang membaca ini, kata Nabi SAW, hudita wa kufita wa wukita. Allah akan membalas orang ini dengan menjawab doanya dan mengatakan engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah diberikan kecukupan, engkau telah diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah, dan juga doa ketika tertimpa musibah, baca Allahumma ajurni fi musibati sebelum membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas kesabaranku musibahku ini. Jadi apa yang diambil itu dijadikan pahala, kemudian wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Subhanallah. Jadi saya mendoakan yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala atas kesabarannya. Amin. Dan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih baik lagi daripada apa yang diambil tadi. Dan jangan lupa ketika keluar rumah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, makanya sama-sama jamaah di rumah diaminin ya. Lah iya, amin, amin, amin. Kabul. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Mas Sony yang sudah membacakan titip doa. Segmen titip doa ini luar biasa loh, karena diaminkan seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau jamaah mau nitip doa, boleh nih di segmen nitip doa ini. Jadi ayo mentionnya di sosial media Islam itu Indah. Alhamdulillah. Kalau jamaah udah nitip doa, udah dibacain, didoain sama-sama dan diaminin sama jamaah. Aku mau nanya. Iya, silakan. Tugas aku bertanya. Oke. Sama Ustadz Maulana. Oh iya. Maaf ya, karena pilotnya acara ini adalah beliau. Kita manut aja, silakan. Aku sekarang pokoknya mau nanya. Ustadz, gini. Kalau misalnya nih, pasti jamaah terutama ya ibu-ibu ya, di sini yang lagi nonton, pengen tahu banget gitu amalan yang bisa dilakuin supaya almarhum suaminya yang sudah meninggal, kuburannya tuh bisa bercahaya gitu kan, karena kan identik dengan hal yang bagus ya kalau kuburan bercahaya gitu ya. Nah, ketika amalannya sudah dilakuin, misalnya udah tahu amalannya apa, terus ternyata si ibunya itu menikah lagi sama orang lain gitu, pengen tahu juga nih, apa kuburannya tetap bercahaya juga? Bisa. Izin Ustazah Ramlah, Ustazah. Baik, kepada semua jamaah dimanapun berada, satu hal buat kita, ada surah di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk. Siapa yang baca, maka tidak akan disiksa di kubur. Jadi cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Maka satu hal buat kita, kalau mau suaminya kuburannya bercahaya, ajarkan anak-anaknya suami untuk ngaji. Ajarkan anak-anak suaminya untuk ngamalin baca Quran. Ajarin anak-anaknya suami untuk apa? Untuk nanti bisa mendawamkan, membiasakan, mewiridkan baca surah Al-Mulk
setiap malam sesudah salat Isya sebelum tidur. Nah, jadi atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya pasti akan berimbas mendapat faedah, faala, kemuliaan kepada orang tuanya, dalam hal ini suami ibu yang meninggal tadi kan, ada suaminya meninggal. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Selain kita mendoakan, selain kita bersedekah, selain itu semua dianjurkan juga silaturahmi. Meskipun, nih ada catatan tadi di kata-kata terakhir, meskipun sudah menikah lagi. Menikah lagi itu bukan berarti sudah putus, tidak juga. Artinya karena ada anak yang ditinggal, ada keluarga yang ditinggal. Justru untuk menjaga kemuliaan tidak ada salahnya kalau wanita itu menikah lagi. Mohon izin, yang paling terbaik adalah menjaga kemuliaan. Atau menjaga nama baik suami. Bagus kata-kata Sony tadi. Berarti kalau bercahaya kuburan itu identik dengan nama baik. Itu benar. Berarti menjaga kemuliaan, kehormatan bukan hanya dirinya, tapi kehormatan, kemuliaan suami yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wah, hebat ya, setelah suaminya meninggal anak-anaknya makin hebat, makin sukses. Itu yang diharapkan. Jadi membawa nama baik, karena ada 3 yang didapat oleh orang yang sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal, karena yang tertutup adalah amalnya, pahalanya tidak. Yang pertama adalah ada anak yang soleh yang ditinggalkan. Yang anak soleh itu tidak mesti anaknya kan, bisa jadi karyawannya, bisa jadi muridnya, bisa jadi mohon maaf orang-orang di sekitarnya yang pernah ditanggung oleh almarhum. Atau bisa jadi kita membuatkan apalagi sekolah atau habis Quran, itu nanti anak-anaknya mendoakan, luar biasa kan, atau membangunkan masjid, itu nama almarhum jadi harum, bersinar, bercahaya. Inilah yang dimaksud. Masya Allah, tetap ada yang mendoakan. Iya, jadi jalur anaknya, jalur ilmunya, jalur sedekah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi lebih ngerti deh. Ada tapi lagi. Tapi kalau ada kata tapi masih belum puas dong. Ganjal nih. Oke deh, itu gini deh, kalau misalnya si istrinya ternyata belum siap nikah lagi, gitu. Ya, belum siap nikah Kembali lagi ya. Kembali lagi, balik lagi nih. Belum move on. Tapi dia butuh seorang sosok yang mendidik anaknya, karena si anaknya ini masih membutuhkan figur ayah gitu. Dia harus minta tolong sama siapa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ramla, Ustaz Maulana, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang tua, seluruh jamaah Islam itu indah yang insya Allah diberikan kesabaran atas meninggalnya keluarga terdekat misalnya, ataupun akan dipertemukan kembali di Jannatul Firdaus. Kepada sosok siapakah yang tepat bagi seorang istri yang telah tinggal wafat oleh suaminya untuk meminta bantuan dalam mendidik anaknya yang masih membutuhkan sosok figur seorang ayah? Yang pertama, yang paling berilmu, yang paling berilmu, yang paling dekat dengan agama. Subhanallah. Jadi yang paling dekat dengan agama, karena seorang anak kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anak itu fitrah, suci mereka itu. Lalu orang tuanya lah yang akan membentuk mereka akan ke kanan ataupun ke kiri. Subhanallah. Jadi ketika dititipkan seorang anak, ada yang akan mendidiknya, maka pilihlah yang paling dekat dengan agama. Siapapun orangnya, subhanallah. Maka dipilih karena agamanya dulu, subhanallah. Dipilih karena ilmunya, dipilih karena kompetennya dia dalam mendidik seorang anak. Bisa dari keluarga ayah, yang paling berhak itu sebenarnya keluarga suami sebenarnya. Dari pemilihan namanya kan dari suami. Keluarga suami, kemudian warisnya juga ke suami, subhanallah. Jadi dari keluarga ayahnya. Tapi dilihat lagi, walaupun dia keluarga suami, misalnya seperti baginda Nabi Muhammad SAW meninggal ayahnya, lalu Nabi Muhammad SAW itu sosok figur ayah, pengganti ayahnya adalah kakeknya. Ya, kakeknya. Kenapa kakeknya? Karena kakeknya yang pertama adalah seorang pemimpin. Yang kedua adalah keluarga terdekatnya, bapaknya, subhanallah. Jadi dia adalah seorang yang sangat dekat dari sisi nasabnya, sangat dekat juga dari sisi pendidikannya, karena dia adalah seorang pemimpin suku pada saat itu di kota Mekah. Dan juga mereka adalah penganut tauhid semuanya, agamanya luar biasa. Setelah bapaknya meninggal, ke pamannya. Kenapa pamannya? Pamannya juga adalah seorang yang sangat mencintai anak-anak, banyak anak-anaknya, subhanallah. Jadi memang dipilih karena bagaimana dia akan mendidik anak tersebut. Walaupun dia keluarga suami, tapi ternyata kalau dilihat-lihat bisa jadi menjauhkan anak dari agama. Lebih baik anak dimasukin pesantren.
lain. Ya lebih baik anak dimasukin pondok, subhanallah. Kenapa? Karena meskipun dia adalah sosok pengganti seorang ayah, bisa jadi ayah yang pengganti ini malah membuat anak tersebut melenceng jauh daripada agama. Kemudian yang kedua, sosok yang bertanggung jawab. Kenapa yang bertanggung jawab? Karena memang tugasnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pada saat itu pula seorang ibu bukan hanya menjaga dirinya dari api neraka, tapi dia mesti menjaga anaknya dari api neraka. Dan salah satu caranya untuk menjaga anaknya dari api neraka, dia mesti sangat selektif dalam hal siapa yang akan melanjutkan perjuangan daripada ayah anak tersebut. Baik daripada sisi pamannya kah, atau dari sisi kakeknya kah. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau sudah menjadi seorang yatim anak tersebut, dicarikan sosok pengganti yang akan menjadi mahramnya, ataupun menjadi seorang yang tidak ada batasannya. Kan khawatir juga nih kalau misalnya anaknya perempuan, ya. Kalau anaknya perempuan, maka carikan sosok ayah yang mana yang menjadi mahram anak perempuan tersebut. Siapa dia? Dari paman-pamannya. Pamannya kan menjadi mahramnya, kakeknya menjadi mahramnya juga. Kalau tidak ya ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang insya Allah akan menjadi pelanjut daripada seorang ayah yang telah meninggal dunia. Yang jelas semua itu berlandaskan daripada sisi agamanya. Karena yang paling kita khawatir adalah menjaga tauhid ini dalam diri anak, dalam hati anak, dalam akalnya sang anak, bahwa Allah itu esa. Itu yang paling penting untuk kita jaga. Jangan sampai yang mendekatinya dengan cinta justru membawa cinta yang salah. Wallahu ta'ala alam. Berarti yang bisa ngebantu adalah sosok orang yang soleh dan punya ilmu yang baik dan yang bertanggung jawab itu. Insya Allah. Terima kasih Ustaz ya menurut penjelasannya, dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan sekarang, ini dia nih, kita akan masuk ke segmen yang juga ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah, karena jamaah sudah bertanya di media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Suami aku udah 2 tahun meninggal, tapi aku masih tinggal di rumah mertua. Sebetulnya aku pengen keluar dari rumah mertua, tapi selalu ditahan. Katanya masih sedih dan sudah menganggap aku seperti kayak anaknya sendiri. Sebetulnya saya harus bagaimana Ustadz Ustazah kalau saya tetap tinggal sama mertua? Takutnya jadi omongan sama ipar-ipar yang lain. Baik, ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustazah Romlah. Silakan Ustazah. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam itu Indah, mudah-mudahan masih tetap menonton Islam itu Indah, karena Masya Allah pada hari ini temanya begitu luar biasa, menjadi modal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengar, untuk yang menonton. Amin. Islam itu Indah khususnya di segmen ini. Masya Allah, ini pertanyaan tentang suaminya yang sudah meninggal dunia, bahkan sudah 2 tahun. Tapi dia tinggal bersama mertuanya. Ketika suaminya sudah meninggal dunia, mertuanya maunya tetap dia tinggal sama mertuanya, walaupun sudah tidak ada anaknya, sudah meninggal dunia. Ini bagaimana? Masya Allah, yang pertama, yang harus kita ingat, mertua itu adalah orang tua. Karena mertua itu adalah mahrum mu'abbad. Artinya mahrum mu'abbad adalah mahrum selamanya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap dia adalah orang tua. Tetap dia punya mahrum kita. Karena yang namanya mahrum ada mahrum berdasarkan nasab, yaitu karena keturunan, ada berdasarkan musahara, yaitu karena pernikahan. Salah satunya adalah mertua kita, baik bapak ibu mertua kita. Jadi karena dia selama-lamanya menjadi mahram mu'abbad untuk kita, makanya tidak ada istilahnya mantan mertua. Jadi kalau ditanya, walaupun bercerai, walaupun pisahnya karena cerai atau meninggal dunia, jangan katakan mantan mertua. Jadi kalau ditanya siapa itu, orang tua mantan. Bukan mantan mertua. Orang tua mantan. Ya, walaupun misalkan bercerai sama suaminya, siapa itu? Orang tua mantan, bukan mantan mertua. Jadi mertua tidak ada mantan, apalagi berpisahnya karena meninggal dunia, tetap dia ada orang tua. Nah, orang tua memiliki hak dan kita kewajiban sebagai orang tua untuk wabil walidaini ihsana, untuk tetap berbuat baik kepadanya, untuk memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang tuanya, untuk selalu memberikan kenyamanan, memberikan senyum kepada orang tuanya. Ingat bahwa Allah akan tersenyum kepada seorang hamba ketika dia bisa memberikan senyum kepada orang tuanya. Walaupun ini mohon maaf mertua, dan juga walaupun mertuanya mohon maaf suaminya sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau mertuanya menginginkan dia tetap tinggal? Yang pertama, kalau memang itu bisa memberikan kebahagiaan kepada mertuanya dan memang dia merasa nyaman tinggal dengan mertuanya walaupun sudah meninggal dunia, sah-sah saja.
Kan kita niatkan untuk apa? Berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Kita niatkan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Kita niatkan untuk berbuat ihsan. Nah, tetapi kalau, mohon maaf tadi kembali lagi, kalau tetap tinggal dengan mertua itu, ada mudorotnya. Bisa menimbulkan fitnah, apalagi tadi takut ada omongan-omongan ipar, bahkan untuk mohon maaf dengan tinggalnya dia dengan mertua itu, mohon maaf, akan merenggangkan silaturahmi, bahkan karena adanya kecemburuan, ada karenanya mohon maaf kecemburuan sosial dan sebagainya, maka kita berbicaralah baik-baik dengan mertua kita, mah kayaknya alangkah baiknya, karena memang berumah tangga itu masya Allah banyak sekali godaannya. Ada mertuanya baik, iparnya nggak baik. Ada iparnya baik, mohon maaf mertua baik, ipar baik, mohon maaf lingkungan yang nggak baik. Mohon maaf, ada saja yang namanya ujian pernikahan itu yang tidak suka dengan kita. Ada saja mohon maaf yang tidak nyaman, perasa tidak nyaman dengan kita. Maka pintar-pintarnya kita untuk bisa memanage, untuk bisa mohon maaf mengelola keadaan semua itu, lingkungan semua itu. Maka dari itu tadi kita lihat maslahat dan mudorotnya. Kalau memang tinggal bersama, tetap tinggal dengan mertua, lebih banyak maslahatnya, lebih banyak kebaikannya. Orang tua itu merasa nyaman, karena apalagi ada cucu-cucunya, memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena mohon maaf, ada istilah kan, mohon maaf orang tua itu lebih sayang cucunya daripada anaknya. Maka anak-anak mungkin mohon maaf ketika dia pergi nanti meninggalkan orang tua ini, dia akan tambah sedih. Kenapa? Karena harus berpisah. Sudah ditinggal oleh anak yang meninggal dunia, harus ditinggal pula dengan cucu-cucunya. Karena tidak hidup dengan dia, tidak serumah dengan dia. Masya Allah. Maka ketika mungkin keberadaan dia dan anak-anaknya bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang tuanya, lebih baik kita tetap tinggal. Tapi kalau memang sekiranya mohon maaf lebih banyak mudorotnya, kita berbicara baik-baik dengan mertua tersebut, kita berpisah dengan mohon maaf kita pisah rumah dengan mertua tersebut. Dengan baik-baik juga. Dengan baik-baik dan bahkan pula. tetap bisa ngasih kebahagiaan nantinya. Iya, nanti kan mohon maaf bisa dia mohon maaf berkunjung sewaktu-waktu nengokin neneknya ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Romlah untuk penjelasannya. Masya Allah. Jamaah, ini ada sesuatu yang penting banget ya, informasi yang menarik banget dan akan dikasih tahu sama sahabat saya. Ada Mas Fadli di sana sama Ustadz Maulana juga. Silakan. Aduh, bagus saya yang mana ya? Aduh, aku sih maunya yang ada sunnah nabinya dan biasa aku gunain. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada apaan sih, kayaknya kelihatan sibuk banget, nyari apa sih Ustadz? Ini Li, barusan di rumah ngabarin. Ini kalau pasta gigi di rumah itu sudah habis. Nih, aku lagi nyariin di internet yang mana yang bagus. Apa yang ini ya, Li? Sekalian buat stok di rumah nih. Oh, itu. Kalau gitu mas saya ada solusinya Ustadz. Nah, ini dia Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda dengan kandungan alami yang terinspirasi dari sunnah. Seperti siwak yang dikenal mampu membuat gigi putih alami dalam 7 hari dan mencegah gigi berlubang. Dan habatus sauda dengan sifat antibakteri yang mampu lawan 99% bakteri dalam gigi dan mulut. Masya Allah, ini beneran bisa memutihkan gigi dalam 7 hari dan melawan bakteri dalam gigi dan mulut. Terus kandungannya aman dan halal nggak, Li? Iya dong Ustadz Maulana, tenang aja. Insya Allah aman dan dijamin halal. Karena siwak habatus sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Dan dalam Islam Rasulullah aja menganjurkan penggunaan siwak untuk membersihkan bagian-bagian mulut. Dan habatus sauda tercatat dalam hadis dianggap sebagai obat dari segala macam penyakit. Masya Allah, bener banget Mas Fadli. Memang bahan-bahan siwak dan habatus sauda sudah sesuai hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi untuk jamaah yang ada di rumah jangan ragu lagi deh, karena ini selain bermanfaat banget di dunia, membawa berkah juga di akhirat ya. Alhamdulillah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Jadi jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini pas banget. Udah. Aku kan Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali masih di Islam itu Indah, masih semangat pastinya untuk menjadi lebih baik dan bisa dimulai dari hari ini ya jamaah ya. Nah sekarang jamaah aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya kalau jamaah pada nanya gitu ya. Karena melibatkan jamaah di rumah untuk berinteraksi sama kita. Itu dia. Nah kali ini ada dari Instagram @lunari_lintang. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita memang tidak bisa membuat orang yang kita sayangi selalu ada di samping kita ataupun tetap mendampingi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menerima perpisahan tersebut? Karena sangat sulit membuat diri ini tetap berpikiran baik saat diri ini dipenuhi rasa amarah. Terima kasih Ustaz Maulana. Gini, buat semua jamaah yang ada di rumah, yakinkan semua itu adalah milik Allah. Makanya kalimat yang terbaik ketika ditinggal adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemiliknya adalah Allah, bukan kita pemiliknya. Kalaupun Allah ngambil ya kita tidak boleh marah. Karena itu adalah titipan. Sekiranya ada titipan yang Allah titipkan maaf ya kita ambil perumpamaan. Ya. Ada yang menitipkan barang sama kita. Terus orang itu minta ngambil kembali. Marah nggak? Nggak marah dong. Nggak marah ya? Nggak marah. Jangan marah, kan dititipin. Bukan milik Aku ini manusia tipe apa sih? Jadi kalau misalkan ada orang nitip motor, terus dia datang ngambil motornya, belajarlah sama tukang parkir. Tukang parkir itu tidak pernah marah kalau yang motor datang tidak marah. Nggak marah ya, jangan marah. Ya. Kemudian yakinkan juga pasti ada hikmahnya. Meninggal itu pasti ada hikmahnya. Jangan pernah bergantung kepada selain dari Allah. Tapi bergantunglah kepada Allah. Allahus Samad. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi marah nggak kalau diambil, kalau ada nitip barang? Nggak marah. Karena aku akhirnya belajar kalau kita bergantung sama manusia itu adalah sakit hati yang tertunda. Masya Allah. Kata-kata dalam banget itu. Tinggal tunggu waktunya aja akan sakit hati kapan ya. Belajar banyak, maklum lah. Hari ini nggak marah kok. Manusia special edition. Oke, ada lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Istri saya sering ngomong aneh-aneh. Dia merasa bahwa dirinya yang bakal meninggal duluan daripada saya. Dan selalu berpesan jika istri meninggal duluan, saya sebagai suami tidak boleh menikah lagi. Oh, ini garis bawah ini ya. Bagaimana ya Ustadz menghilangkan rasa ketakutan istri saya ini? Gimana nih Ustazah Romlah? Saya rasa yang takut bukan istrinya, suaminya yang takut. Kenapa? Dua takut, antara dua takut istrinya menikah lagi atau takut nggak bisa menikah lagi. Oh takut. Nggak bisa menikah lagi. Karena ini Masya Allah, ini yang ditakutkan. Oh, karena pesannya istri tadi jangan menikah lagi setelah meninggal dunia. Yang harus kita yakinkan bahwa yang namanya kematian itu adalah hak prerogatif Allah. Bisa jadi istri ngomongnya, kayaknya mungkin saya dulu yang meninggal duluan, ini Kak, ini Mas, saya mungkin meninggalkan dulu Mas. Tapi mohon maaf kalau Allah berkehendak lain, bahkan suami yang dulu meninggal dunia, kan kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Tadi Ustadz Maulana mengatakan kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan bagaimana kita meninggal. Itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut para suami atau para istri, jangan takut juga. Dan kita tidak boleh juga istri mengatakan mohon maaf jangan menikah lagi ya kalau saya meninggal dunia. Jangan, Masya Allah, nggak boleh. Saya selalu katakan sama suami saya bilang, Bah, karena manggil suami saya Bah, nanti kalau bunda meninggal duluan saya izinkan menikah lagi Bah. Tapi dengan syarat menikahnya kalau kuburan bunda udah kering. Tapi amanah satu yaitu tolong siramkan terus kuburan bunda setiap hari 3 kali. Jadi nggak pernah kering itu kuburan. Itu maksa secara halus ya. Masya Allah, enggak, itu bercanda. Artinya apa? Masya Allah, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi tetaplah kita mohon maaf yakin kepada Allah, semua kembalikan kepada Allah karena semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah, belajarnya alhamdulillah menyenangkan sekali ya hari ini. Masya Allah, semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang jemaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman tidak ada perpisahan. Bagi orang beriman kematian itu hanyalah pintu menuju kebahagiaan yang abadi, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama-sama soleh, suaminya soleh, istrinya solehah, sedih di dunia sementara karena suaminya telah menunggunya di Jannatul Firdaus. Masya Allah. Kalau istrinya solehah dan meninggal dunia, suaminya sedih sementara di dunia
karena istri solehahnya telah menunggunya di pintu surga. Subhanallah. Maka inti daripada pelajaran kita di pagi hari yang mulia ini adalah menjadilah seorang suami yang soleh, agar sosokmu dirindukan dan dinantikan. Menjadilah seorang istri yang solehah, agar sosokmu dirindukan dan dinantikan dan tidak akan pernah tergantikan. Maka menjadilah sosok yang soleh, sosok yang solehah, yang senantiasa dirindukan keberadaannya dan tidak ada perpisahan bagi mereka yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpisah di dunia, berpisahnya roh dengan jasad, tapi rasa cinta itu tetap akan selalu ada. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan Allah, tetap merindukan istrinya. Walaupun sudah menikah dengan Ibunda Aisyah, Sayyidina Muhammadin SAW tetap menyebut-nyebut Sayyidatina Khadijah, tetap pulang untuk berziarah kubur ke makamnya Khadijah. Kenapa? Rasa cinta yang luar biasa yang pernah ditunjukkan oleh Ibunda Khadijah tidak akan pernah tergantikan. Bahkan sudah ada yang melanjutkan, yaitu Ibunda Aisyah. Maka dari itu, jadilah kita orang baik, orang soleh, orang soleha, yang mana orang soleh soleha tidak akan pernah terpisahkan karena akan abadi cintanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang membuat hati kami tentram ketika memandang mereka ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa la tadhurrahum, ya Allah berkahilah kami dengan pasangan dan anak cucu keturunan kami ya Allah, wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum, ya Allah senantiasalah berikan kepada mereka petunjuk dan berikan kami rezeki dari berbaktinya pasangan dan anak keturunan kami kepada kami ya Allah, dan pertemukan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.